Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Puasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Oke, kita akan membuka firman Allah dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-4. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Nah, kita harus tahu bahwa dari ayat ini adalah cuplikan atau sebagian daripada kisah yang terjadi pada zaman Nuh. Di mana pada waktu zaman Nuh, Allah harus membinasakan umat manusia di atas muka bumi yang sudah tidak seturut dengan keinginan hati Allah, yang sudah maunya sendiri, dengan mendatangkan air bah. Tapi khusus untuk Nuh, sekeluarga dan binatang sepasang-sepasang yang dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh, itu tidak ditenggelamkan di dalam air bah. Dan air bah itu terus makin lama makin tinggi sampai semuanya binasa. Selama berapa lama? Selama 40 hari dan malam. Tapi ternyata sesudah 40 hari dan malam, air bah itu surut. Tepatnya yaitu pada hari bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu. Air bah surut dan ternyata bahteranya Nuh itu kandas di pegunungan Ararat. Air bah ini adalah air bah penghakiman. Karena manusia sudah tidak peduli kepada Allah. Manusia tidak mau tahu tentang Allah. Itu sebabnya harus dimusnahkan. Tapi keluarga Nuh sepasang dan binatang sepasang diselamatkan oleh Allah dari air bah itu. Supaya mereka nanti tetap bisa menurunkan generasi berikutnya. Dan ketika air bah surut, maka bahtera Nuh kandas di pegunungan Ararat, yang dalam bahasa Ibrani Ararat itu adalah kutub yang dijungkir balikan. Jadi artinya kutub yang udah dikacaukan, dirusak, dirubah. Jadi apa? Kalau kutub dijungkir balikan, dirubah, pasti jadi berkat. Tapi kalau berkat yang dijungkir balikan, dirubah, ya jadi kutub. Nah, ternyata bahtera Nuh itu terkandas atau kandas di satu pegunungan yang kutubnya sudah dijungkir balikan. Bahtera itu terhempas di sebuah tanah yang baru. Tanah yang sudah tidak terkutuk lagi. Tapi karena kutubnya sudah dijungkir balikan, sekarang tanah itu menjadi tanah yang diberkati. Dan yang luar biasa adalah pada saat air bah penghakiman itu surut, waktunya tepat dengan 4.000 tahun kemudian ketika Yesus bangkit dari kematian. Jelasnya yaitu terjadi pada tanggal 17 bulan ke-7 pada perayaan buah sulung. Ternyata 4.000 tahun kemudian ketika Yesus sudah mati dan bangkit pada tanggal yang sama. Nah, jadi apa hubungannya dan pengertiannya, aplikasinya tentang bahtera Nuh yang kandas di atas pegunungan Ararat yang menjadi tanah yang baru, dari tanah yang terkutuk sekarang menjadi tanah yang sudah jungkir balikan dan tanah yang diberkati dengan kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dosanya sendiri. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia menjadi manusia terkutuk. Sebetulnya yang berdosa dan terkutuk itu adalah umat manusia. Tapi umat manusia tidak perlu digantung di atas kayu salib untuk menanggung dosa dan menanggung kutuk-kutuknya, digantikan oleh Yesus. Jadi Yesus semua menanggung dosa dan kutuk umat manusia. Dan ketika Yesus sudah mati, ternyata dia hidup
Dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi itu sebabnya kematian Yesus dan kebangkitannya mempunyai pengaruh yang besar untuk orang-orang yang percaya. Kalau kita baca dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat 12, kita baca. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi selain kita melalui baptisan menyatakan diri sudah dimatikan dari manusia lamanya, kita mati bersama dengan Yesus. Melalui baptisan juga kita keluar dari air baptisan, kita sudah dibangkitkan bersama dengan kematian Yesus. Dan kita sekarang memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru yang siap dengan dunia yang baru. Dunia yang baru yaitu dunia kerajaan Allah. Hidup yang baru harus mulai siap dengan hukum yang baru. Yaitu hukum kerajaan Allah. Walaupun kita masih tinggal di alam materi, tapi tetap kita harus siap untuk tunduk kepada hukum kerajaan supranatural, yaitu kerajaan Allah. Dan kita tidak mengikuti dengan daging, tapi dengan roh yang sudah dilahirkan baru dan sebagai manusia yang sudah menjadi ciptaan baru. Pikirannya itu sebabnya harus diciptakan baru di dalam firman Allah. Sebagai manusia ciptaan baru, kalau pikiran kita tidak diciptakan baru sesuai dengan firman Allah, pasti tidak akan bisa menerima firman Allah. Tidak bisa tunduk kepada hukum kerajaan Allah. Aduh, terlalu berat. Masa orang sejahat itu saya harus mengampuni? Masa orang pukul pipi, tampar pipi kanan saya harus serahkan pipi kiri saya? Masa orang kalau mengajak saya berjalan 1 mil, hukum kerajaan Allah bilang saya harus berjalan dengan dia 2 mil. Kalau ada orang minta baju saya harus kasih jubah saya, baju saya dan jubah saya. Sudah ngasih baju, ditambah jubah lagi. Terlalu berat. Itu kalau pikirannya masih pikiran manusia lama. Barang siapa menabur banyak, maka dia akan menuai banyak. Pikiran manusia lama, kok enak. Saya punya uang banyak kan, punya kebutuhan. Saya punya keperluan. Ya lebih baik, saya pakai buat keperluan saya. Saya pakai buat kebutuhan saya. Saya pakai buat modal bisnis saya. Modal kecil-kecilan buka warung saya. Okelah nabur, tapi anda usah banyak-banyak. Walaupun hukum kerajaan Allah berkata, barang siapa menabur banyak, menuai banyak. Kalau suruh menabur banyak, hitung-hitungan. Maunya naburnya sedikit, tapi Tuhan memberi tuaian yang banyak. Itu hukum kerajaan Allah. Licik. Tidak mau rugi. Padahal kalau kita tunduk kepada hukum kerajaan Allah, kita tidak pernah rugi. Kita telah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Yesus. Harus punya pola hidup yang baru. Sebagai manusia ciptaan baru. Sebagai manusia sudah bangkit bersama dengan Yesus. Pemikiran yang baru. Hati yang baru. Dipimpin oleh roh yang baru. Yaitu Roh Kudus. Dan mulai siap juga dengan pekerjaan yang baru. Dan pekerjaan baru ini bukan hanya, ya orang hidup kan cari makan. Kalau sudah makan dapat duit untuk makan. Kalau sudah makan buat kerja. Kalau sudah kerja kan dapat duit. Duit buat makan. Nah nanti kalau udah gede kawin. Udah kawin mesti harus punya rumah. Mesti harus punya anak. Kita kerja lagi dapat duit. Nanti buat makan sekeluarga. Kalau sudah makan, ya buat supaya kita kerja. Nah, itu manusia lama. Pekerjaannya pekerjaan lama yang memang itulah dikerjakan oleh semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Manusia hidup di bawah kutub. Tapi manusia ciptaan baru yang sudah mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Yesus harus siap dengan program atau rencana yang baru dari Allah. Pekerjaan yang baru. Yaitu apa? Pekerjaan yang berkaitan dengan firman Allah. Pekerjaan yang berkaitan dengan kerajaan Allah.
Jadi itu sebabnya kalau kita tahu bahwa kita harus siap dengan pekerjaan yang baru seperti itu, kita bukan menjadi orang yang beragama Kristen saja. Tapi dalam kekristenan kita ada satu gairah, ada satu kesadaran. Ya, gairah karena kesadaran bahwa kita harus mulai kerja buat pekerjaan Tuhan. Kita harus mulai kerja untuk memuliakan Tuhan. Kita harus mulai memamerkan Tuhan. Kita harus mulai promosi tentang kerajaan Allah. Kita harus mulai terapkan tentang kerajaan Allah ke dunia ini. Jadi tahu bahwa yang kami bagikan kepada orang lain, yang kami berikan, yang kami pertontonkan, yang kami demonstrasikan, yang kami contohkan kepada orang lain di dunia ini adalah perkara-perkara kebenaran kerajaan Allah. Ya, jadi harus siap walaupun status Anda bukan seorang katakan evangelis, pastor, walaupun mungkin bukan seorang pendeta, tapi tetap hidup Anda dalam segala bidang dikaitkan dengan kerajaan Allah sehingga menghasilkan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Sebagai manusia ciptaan baru sudah bangkit dari kematian, manusia lama yang penuh dosa, hidup di bawah kutuk, sekarang sudah masuk dalam anugerah dalam Yesus Kristus. Harus berbeda. Bukan berarti Anda tidak boleh kerja sebagai sekretaris, sebagai bendahara mungkin di perusahaan, atau sebagai guru, atau sebagai apa saja business woman, businessman, atau apa saja, bukan berarti begitu. Tapi Anda harus menyediakan diri untuk dipakai menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Jadi harus mulai melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Jangan Anda berpikir sudah bergereja di sebuah gereja. Gereja adalah untuk kita belajar, diajar, digodok, ditumbuhkan, dibina. Tapi bahwa masing-masing manusia ciptaan baru ini harus siap terlibat dalam pekerjaan baru. Pekerjaan baru bukan karena Anda diterima di satu perusahaan yang baru. No. Itu orang yang bukan percaya Yesus juga begitu pikirannya. Pekerjaan baru adalah pekerjaan Allah. Ketemu teman di kantor, why not? You beritakan tentang kasih Yesus. Atau dia punya problem, berikan nasihat sesuai dengan firman Allah. Tawarkan dirimu untuk berdoa bagi dia. Nah, itu berarti Anda siap dengan pekerjaan yang baru. Nah, jadi karena kita sudah bersama dengan kebangkitan di dalam Yesus Kristus, bersama dengan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita sekarang juga, Yesus itu merupakan bahtera abadi kita. Tadi bahtera Nuh ada di pegunungan Ararat yang sudah dirubah jadi tanah yang diberkati, dari tanah terkutuk. Air penghakiman surut jadi tanah yang diberkati. Yesus sekarang menjadi bahtera abadi kita. Berarti kita sudah berdiri di atas tanah yang sudah diberkati. Amin. Jadi jangan susah-susah mikir, waduh zaman sekarang ya kerja susah. Oh, kita mesti kerja keras. Kita mesti rajin untuk bisnis kalau dunianya bisnis. Karena kalau kita tidak mengejar bisnis, wah, kita tidak bakal dapat duit banyak. Kita tidak akan dapat berkat banyak. Padahal ketika kita sudah menjadi manusia ciptaan baru, sudah hidup di dalam kebangkitan Yesus, engkau sudah berdiri di tanah yang dulu memang terkutuk. Bumi ini dulu terkutuk. Tapi sejak Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah dari tubuhnya, mengalir sampai habis. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darahnya mengalir semuanya. Bumi sudah terlanjur menyedot, menyerap, meminum darah Yesus. Jadi bumi yang terkutuk karena sudah menyedot, menyerap, meminum darah Yesus yang terkucur di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah ditahirkan. Sekarang sudah dikuduskan.
Dari tanah yang terkutuk, sekarang tanah yang diberkati. Luar biasa kekuasaan darah Yesus itu. Nah, kita sekarang berdiri di atas tanah di mana saja sebetulnya engkau diberkati. Engkau mau kerja di Magelang, kerja di Bandung, engkau mau melayani di Bandung, di Jakarta, engkau diberkati. Darah itu sudah mentahirkan kutuk. Darah itu sudah menguduskan kutuk, menguduskan tempat. Loh, Bu, tapi kan darahnya Yesus di Israel sana. Sedangkan saya ada di Soreang, Bu. Soreang sama Israel, aduh. Nggak kebayang jauhnya, nggak usah. Soreang, Jakarta ibu kota saja dengan Israel ya jauh lah. Tapi secara roh, karena darah Yesus punya kekuatan kuasa Allah yang luar biasa, sekalipun hanya menetes di atas kayu salib di bukit Golgota, kuasa darahnya menguduskan seluruh bagian tanah di bumi ini. Jadi jangan berpikir bahwa engkau hidup di dunia udah penuh sengsara. Cari duit susah, kerjaan gitu-gitu aja, bisnis kecil-kecilan gak maju-maju. Yang membuat susah itu pemikiranmu yang masih berpikir secara hidup di bawah kutuk. Kalau manusia masih hidup di bawah kutuk pikirannya, pasti akan berusaha mengatasi keadaan, mengatasi kehidupan, mengatasi kesulitan. Dengan apa? Dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau manusia sudah sadar, orang sudah bebas dari kutuk itu, apalagi dia tinggal di atas tanah yang sudah diberkati, sudah tidak di bawah kutuk lagi, maka dia akan mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, karena dia masih dengan cara berpikir secara terkutuk. Aduh, caranya gimana ya? Aduh, gimana ya? Ini gimana ya? Oh, gini aja deh. Kita pura-pura ya ngelakuin ini supaya ini. Mulai akal bulus datang. Mulai akal-akalan datang. Mulai pikiran licik ada. Tapi kalau kita sudah berpikiran bebas dari kutuk dan kita sudah hidup di tanah yang diberkati, alam pikiran masih dipakai. Tapi dipakai untuk apa? Minta roh hikmat dari Tuhan. Ada kesulitan, ada persoalan ini. Saya menghadapi pekerjaan, saya menghadapi problem, masalah di dunia ini, di atas bumi ini. Ada problem, Tuhan beri kepada saya roh hikmat. Gimana nih caranya? Ini warungku mau tutup. Ini pekerjaanku mau tutup. Ini saya mau di PHK. Ini masalah pekerjaanku cuma serabutan. Kok nggak ada pekerjaannya tetap gitu loh Tuhan. Kita bukan mempertanyakan lagi kepada Tuhan. Tapi orang yang sudah berpikir tidak di bawah kutuk, dia mulai mempercayai Tuhan. Itu orang yang sudah tidak hidup di bawah kutuk. Tapi kalau masih hidup di bawah kutuk, pikirnya tanya-tanya melulu Tuhan. Kok susah ya? Pekerjaan ini kenapa kok bukan pekerjaan permanen ya? Ada susah Tuhan, ini cuma jual ini kok ngelaku. Ada Tuhan ngatasi ini gimana ya? Ini begini gimana ya? Mempertanyakan Tuhan terus. Wah, saya ini kok orangnya kok ini. Kenapa sih Tuhan? Saya kok orangnya penakut. Oh, khawatir terus. Kenapa sih Tuhan kok izinkan hal ini terjadi? Tanya melulu. Tapi kalau orangnya sudah tidak berpikir di bawah kutuk. Dan dia sadar bahwa dia sudah berdiri di atas tanah yang diberkati. Sudah diberkati. Karena darah Yesus. Dia orang yang mulai mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tahu Engkau sudah memberikan jalan keluar buat saya. Oh, terima kasih melalui problem ini. Saya mau melihat kebaikan yang daripadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, janjimu berkata bahwa Engkau sudah memberkati aku. Saya percaya itu.
Engkau berkata, Engkau telah menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan. Terima kasih. Nah, jadi orang yang tidak dibawa kutuk berpikirnya mempercayai Tuhan. Bukan bertanya melulu mengapa, dan mengapa. Otaknya penuh dengan tanda tanya. Tapi orang yang sudah tidak dibawa kutuk, otaknya penuh dengan tanda seru. Amin. Amin. Nah, kalau tanah ini ternyata adalah tanah yang sudah diberkati. Bukan tanah yang terkutuk lagi. Oh, kita sekarang merdeka. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kita jual tempe, tiba-tiba ke Indonesia barangkali ya. Melarang, tidak boleh jual tempe gitu misalkan ya. Kita nggak takut, waduh. Ini nggak boleh jualan tempe lagi di Indonesia nih. Kita nggak takut. Waduh, terus kita jadi penghasilannya gimana dong? Pemerintah ini gimana sih, kejem amat sih? Masa rakyatnya mau jual tempe nggak boleh? Kok keras amat aturannya? Kita nggak takut. Nggak boleh jual tempe. Haleluya, masih bisa bikin tahu. Nah, di mana saja kita berada karena tanah ini sudah terlanjur menyerap, meminum darah Yesus. Don't worry. Saudara pasti berpijak di tanah yang sudah diberkati. Saudara pasti diberkati. Itu adalah dasar iman untuk berkat sampai ke tangan saudara. Tapi kalau saudara memulai dengan ketakutan, memulai dengan ragu-ragu, memulai dengan kebimbangan, memulai dengan kekhawatiran, aduh, jangan-jangan tidak jalan ya. Aduh, jangan-jangan. Nah, itu sudah buka celah. Jangan iman itu yang membuat engkau berhasil di dalam Yesus. Nah, karena kita sudah berada di atas tanah yang diberkati, itu sebabnya kita melihat di dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan diri kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Luar biasa. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Karena Yesus sudah mati sebagai orang terkutuk. Ini satu peneguhan lagi bahwa kita berdiri di tanah yang sudah diberkati. Walaupun Anda di ujung Berung, atau di Kopo Sayati, atau saya di Kopo Permai, kita berdiri di tanah yang sama. Selama kita sudah mengakui Yesus menebus hidup kita, menanggung kutuk-kutuk kita. Dan kita berdiri di tanah yang diberkati, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Berkatnya rohani, materi, dan jasmani. Jadi sekarang kita berhak menerima berkat Abraham. Berkat Abraham itu wow, tidak ada nilainya. Berkat Abraham itu besar sekali. Sampai Allah tidak memperhitungkan kesalahan Abraham ketika dia harus berdusta. Bahwa istrinya itu adalah adiknya, takut dia dibunuh oleh raja. Jadi dia bilang adiknya padahal istrinya. Tapi pada malam hari Tuhan menampakkan diri kepada raja itu dan berkata, lepaskan itu Abraham. Sarah bukan adiknya, dia istrinya. Si raja kaget. Wah, dia gelisah. Ini besok paginya dipanggillah Abraham, ditegur. Abraham, kamu bohong ya. Kamu bilang itu adik kamu, padahal itu istri kamu. Udah, aku gak mau dimarahi Tuhan, gak mau kena kutuk Tuhan. Kamu pergi saja dan kamu pergi. Ini saya kasih kamu upeti. Bohong malah diberkati, coba. Tapi bukan berarti Anda bisa bohong untuk diberkati ya. Artinya sebetulnya kesimpulan rohaninya. Dalam keadaan seperti apapun Abraham diberkati. Nah sekarang apalagi kita dalam Yesus. Di mana darah Yesus selain sudah menguduskan kita dan menguduskan bumi yang kita tinggalin ini kita menjadi orang diberkati, bumi menjadi orang diberkati. Maka berkat Abraham di dalam Yesus luar biasa banyaknya. Tidak
hitung. Yang sering ngitung-ngitung itu kita. Nah, berkat kok dihitung satu-satu. Ya sedikit dong. Kemarin ya kerja dapat, lumayan dapat 100.000. Tapi bagi saudara dan saya yang sudah di dalam Yesus, jangan hitung berkatmu satu-satu. Nah, walaupun memang harus dihitung, tapi jangan, kok cuma segini, segini. Hitung. Dalam iman dan benak saudara. Berkatku sangat besar. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Apalagi Anda dan saya. Bangsa umat kepunyaan Allah sendiri. Masa iya berkatnya satu-satu bisa dihitung? Tapi saya ingin menegaskan kepada saudara. Kalau berkat Abraham dalam Yesus itu jangan dihitung satu-satu. Supaya engkau tidak membatasi berkat Abraham yang memang menjadi hak saudara dalam Yesus. Kalau engkau ngitung-ngitung tapi ini ya, bulan ini saya cuma dapat 50.000 ya. Wah ya kurang ya ini. Ya akhirnya 50.000 itu. Bu, enggak perlu dihitung-hitung, enggak perlu dipikir-pikir. Yang engkau yakini, engkau terima 50 juta. Atau mungkin bisa lebih. Dalam Tuhan. Berkat Abraham dalam Yesus. Ya saya menjadikan tanah ini tanah yang sudah diberkati. Itu jangan kita batasi berkatnya untuk sampai ke tangan kita. Amin. Kalau dibatasi tapi saya kan cuma kerja gajinya 20 juta. Jadi tiap bulan saya cuma dapat 20 juta misalkan. Atau 10 juta. Atau 3 juta. Atau 5 juta. Atau berapalah. Kalau Anda berpikir tiap bulan berkatmu sebesar gaji yang di tanganmu. Berarti kau mengunci, menggembok pintu berkat lain yang sudah dibuka oleh Tuhan. Karena itu menjadi hak saudara untuk menerima berkat Abraham. Tapi kalau kau gaji saya, ostrum. Tidak terbatas. Asal minta rahmat aja mempergunakannya dengan iman tidak terbatas. Jadi semaunya untuk hal yang tidak baik. Ya tidak berkenan juga. Kita berhemat juga memakainya. Nah ketika seperti mungkin gaji dari direktur Anda atau pimpinan Anda mungkin hanya 3 juta. Atau 2 juta. Atau yang sudah 20 juta. Tapi ternyata pintu-pintu berkat dari Tuhan. Karena kau tidak membatasi dengan berpikir berkatmu cuma sebesar gaji itu. Pintu-pintu berkat yang sudah dibuka oleh Tuhan. Tiba-tiba mengalir dengan tidak terduga. Dari mana saja Tuhan yang berkuasa untuk mengaturnya. Cara berpikir orang di bawah kutuk dan cara berpikir orang yang sudah sadar bebas dari kutuk. Dan sudah berdiri di tanah yang diberkati. Masih berbeda. Kalau masih sama, engkau belum tahu kebenaran ini. Nah inilah kebangkitan Yesus. Bukannya kebangkitan, nunggu-nunggu ya. 10 hari pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya itu. Di dalam kebangkitan Yesus, begitu bebasnya kita, begitu merdekanya kita. Oleh karena penebusan Yesus yang luar biasa. Dan kebangkitan Yesus tanda kemenangan. Hai. Menang atas semuanya. Menang atas masalahmu, atas keuangan, atas kesehatan, atas rumah tanggamu, atas bisnismu, atas pekerjaanmu, atas dirimu sendiri. Kamu telah menang. Wow. Dalam kebangkitan Yesus ada kuasa yang luar biasa. Itu bukannya kuasa Roh Kudus, tapi kemenangan dalam segala hal untuk kita. Oh iya, karena darah Yesus sudah membuat semuanya jadi clean, bersih, kudus, termasuk tanah yang kamu injak. Makanya jangan heran, di mana saja kamu berada, kamu tidak takut karena apa? Kamu selalu diberkati karena tanah ini sudah menyerap darah Yesus, telah dikuduskan oleh darah Yesus, telah dibeli, dibayar lunas oleh darah Yesus. Tanah yang terkutuk sekarang menjadi tanah yang sudah diberkati. Nah dengan pengertian ini saudara, kalau saudara kerja di mana saja, bisnis atau di mana sajalah berada, entah lagi kerja
Anda tidak dengan hati yang gampang. Aduh, ini berhasil nggak ya? Aduh, aku buka warung di sini berhasil nggak? Aduh, aku jual parfum di sini berhasil nggak? Mungkin ada sambilan yang jual-jual parfum atau jual-jual hand wash. Aduh, bahwa ini aku berhasil nggak dengan hati yang gampang, tapi dengan hati yang mantap karena kita punya iman. Di mana saja saya berada, di mana saya saja menjejakkan kaki, di situ saya sudah diberkati. Nah, karena memang itu kenyataannya bagi anak-anak Allah, tapi ini tidak berlaku untuk orang yang tidak di dalam Yesus. Jadi itu sebabnya, karena Yesus adalah bahtera abadi kita, maka kita ini sudah berdiri di atas tanah kebangkitan, yaitu tanah yang sudah diberkati, dan kutuk sudah diputar balikkan, kutuk sudah dibatalkan, dan kutuk sudah diganti dengan berkat berkelimpahan. Sehingga sekarang kita sadar penyakit, kemiskinan, kegagalan, kekacauan, semua problem yang menyengsarakan manusia yang hidup di bawah kutuk sudah tidak punya hak dan otoritas lagi untuk mengganggu, untuk beroperasi dalam hidup saudara-saudara dan saya. Pegang itu. Kalau engkau memegang itu, wow, engkau bebas, engkau merdeka. Tidak ada intimidasi, tidak ada lagi suara-suara yang aneh-aneh, tidak ada lagi jiwa yang merasa tertekan, terkurung. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara. Karena memang Yesus sudah memenangkan saudara dan saya. Tanah sudah diberkati, hidup sudah diberkati. Sehingga kita di mana saja kita menjadi berkat. Karena memang Yesus Kristus sudah memberikan berkat Abraham yang tidak terbatas untuk saudara dan saya. Rohani, materi maupun jasmani, sampai tempat di mana engkau menjejakkan kakimu adalah tempat yang sudah diberkati, sehingga hidupmu pasti diberkati. Sakit penyakit, kelemahan, apalagi penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan tidak punya hak dan otoritas lagi untuk mengganggu hidup saudara dan saya. Inilah makna kebangkitan Yesus yang sangat sempurna. Tanamkan dengan baik. Ini bukan sekedar firman yang menghibur, tapi ini adalah kebenaran. Dan kebenaran itu kalau engkau percayai, engkau jadikan bahan pemikiranmu, pola pikirmu, maka kebenaran itu memerdekakan saudara. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada untuk menemaniku.
Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada untuk menemaniku. Ku nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Allahku. Tiada yang seperti dirimu. Ku nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Allahku. Tiada yang seperti dirimu. Nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Allahku. Amin. Tiada yang seperti dirimu. Nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Amen. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Katakan ku nyanyi haleluya. Karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Allahku. Tiada yang seperti dirimu. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.